Kali ini gue mau review salah satu carrier dari brand ternama yang bernama Osprey, dan pasti lo udah ngasih banget. Dan carrier ini merupakan salah satu carrier keluaran terbaru dari Osprey, yaitu Talon dengan kapasitas 44 liter. Nah, kita bakal membahas detailnya mengenai fitur, kelengkapan, dan apa aja keunggulan dan juga kekurangan dari tas ini. Simak terus video berikut ini, jangan skip. Oke, mulai dari bahan-bahan dan juga berat tas carrier ini. Untuk bahan itu sendiri, material yang digunakan ini merupakan material nilon, dan juga dia udah terverifikasi untuk bahan yang bisa dapat tidak ulang. Lalu untuk beratnya juga, berat dari tas Osprey ini yang berada dalam buku petunjuk ya, itu berada di kisaran 1,3 kg. Dan tas ini bisa dikatakan sebagai tas yang ultralight juga bisa karena enteng, dan juga bisa digunakan sebagai tas yang profesional. Nah, dan juga tas ini didesain bukan hanya untuk naik gunung, namun juga untuk traveling juga bisa. Untuk fitur-fitur yang itu sendiri, sebelum masuk ke fitur, gue pengen jelasin juga dia menggunakan teknologi apa aja nih dari teknologi back system. Untuk teknologi back system itu sendiri, Osprey Talon 2021 ini menggunakan teknologi Airscape, yang dimana selain Airscape itu sendiri Osprey memiliki tiga back system, yaitu AG, Airspeed, dan juga yang terakhir ini dia Airscape. Oke, lanjut kita bakal membahas mengenai fitur-fiturnya. Untuk fitur yang pertama, kita mulai dari atas ya mungkin. Kita mulai dari atasnya. Untuk atasnya itu sendiri, dia itu memiliki satu kantong yang menurut gua cukup besar kapasitasnya. Kayak bisa menaruh jaket P3K, jas hujan, flysheet ini juga banget nampung karena ini bener-bener luas banget sampai ke depan-depannya. Ini habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Kita beralih ke bagian dalam sih, kantong bagian dalam. Nah, untuk kantong bagian dalam ini juga dia tersedia juga tasnya. Ini bisa lo naruh barang-barang kayak misalkan powerbank atau kabel-kabel handphone dan lain-lainnya. Dan ditambah dia kayak punya cantolan gitu ya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia ini dipakainya untuk gantungan kunci atau gantungan motor kayaknya ya. Habis itu lanjut, nah ini juga berbahan dia kayak semacam jaring-jaring gitu sih. Oke. Setelah itu untuk bagian dalamnya itu sendiri sebenarnya sama aja seperti carrier seperti biasa. Dia juga bisa ada water bladder ya, dan juga ada ya untuk seperti carrier pada umumnya lah. Habis itu untuk sistem pengunciannya itu sendiri ini seperti ini saja, kayak tali serut kali ya, yang dikencangkannya itu hanya seperti ini, ditarik selesai. Dan dia pun juga ada tali di tengahnya ini untuk mengencangkan barang-barang bawaan lo pada. Dan untuk bagian dalamnya itu sendiri dia itu kayak berbahan waterproof gitu. Menurut gue itu kayak berbahan waterproof karena kalau misalkan kalian lihat juga untuk pengguna Osprey yang berada di luar negeri itu, mereka menggunakannya di salju ataupun mereka lagi traveling itu kayak nggak menggunakan rain cover, kayak seakan-akan emang ini diperuntukkan untuk anti waterproof lah. Dan menurut gue juga emang dari bahannya pun yang gue lihat pun ya waterproof gitu. Menurut gue, koreksi kalau gue salah di bawah di komen. Habis itu lanjut, setelah bagian dalamnya kita membahas bagian rada ke bawah dikit nih. Untuk bahannya itu sendiri bagian tengah ini yang bisa dibilang bisa diisi dengan jaket atau yang lain-lainnya lah, yang untuk keadaan penting itu, yang biar gampang diakses untuk diambil ya. Dan dia itu menggunakan bahan yang elastis. Untuk di sini tuh gua naruh kayak jaket
kayak jas hujan gitu di sini dan muat dan masih cukup banyak lah muatnya. Seperti itu. Ini elastis banget tuh. Habis itu lanjut ke bagian rada bawahan dikit. Ini tuh oh iya, di sini di sampingnya ini dia tuh ada buat trackball gitu ya, untuk ngiketin trackball. Dan di kanan dan kiri, jadi bisa 2 trackball sekaligus gitu kalau misalkan lu punya trackball. Habis itu lanjut untuk bagian bawahnya, ini bagian rada bawah ini tuh ada tali pengencang. Tali pengencangnya ini bisa diperuntukkan juga untuk lo yang menggunakan matras, kalau misalkan lo pengen naruh matras di luar. Karena tapi menurut gua yang cukup ini adalah matras aluminium foil ya, karena dia itu lebih ringan dan lebih ringkas gitu bentuknya, bukan kayak matras karet yang bisa dibilang cukup besar gitu. Karena kenapa gue bisa bilang cukup, karena ini talinya itu besar, bisa lo lihat sendiri ini besar banget. Habis itu lanjut bagian yang gue paling suka adalah ini fitur easy access ya, bisa dibilang easy access gitu. Jadi lo kalau misalkan pengen ngambil barang-barang kayak tenda atau sleeping bag, ini tinggal lo buka aja di sini, tinggal klik, udah tinggal ngambil doang, kayak ibaratnya fitur untuk mempermudah hidup Anda gitu kan. Habis itu setelah itu di bawahnya juga kosongnya polos sedemikian rupa. Habis ini kita lanjut ke bagian sampingnya. Ini ada yang menarik menurut gue. Bagian yang sampingnya itu kalau misalkan lo lihat di sini itu dia menggunakan tali yang lebih kecil ya. Kalau misalkan lo lihat kan carrier biasanya kan tuh talinya ini kan rada gede ya. Namun di sini tuh Osprey menggunakan tali yang kecil. Mungkin ini adalah alasan mengapa tas ini bisa terbilang cukup enteng, karena pengurangan bisa menjadi pengurangan bobot lah istilahnya gitu. Dan tapi lu jangan nggak usah khawatir, karena ini bisa, gue yakin ini pasti bakal kuat karena ya Osprey gitu kan. Habis itu setelah di sampingnya ini ada kanan kirinya juga lu bisa naruh minuman. Ini mungkin Aqua 1 liter 1,5 liter cukup kali ya, atau air minum 1,5 liter cukup lah untuk ditaruh di dalam sini, karena ini benar-benar karet elastis, jadi lo kayak nggak perlu khawatir gitu. Habis itu nah di sini kalian juga ada nih kayak ada bolongan kecil gitu ya. Bolongan kecil ini nih yang gue paling suka nih. Kenapa? Karena dengan dari bolongan ini kalian bisa naruh Aqua kurang lebih yang 600 ml. Jadi kalian tinggal ngambil, habis itu tinggal naruh ngambil. Jadi kayak nggak usah buka carrier, nggak usah ngambil air tuh, nggak usah turunin carrier lagi segala macam. Kalian tinggal naruh, tinggal ambil, habis taruh di sini aja. Mudah banget kan? Ya. Review jadi kembali. Hai. Habis itu kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang ini bagian ininya itu terlihat kayak tadi tulisan Osprey gitu. Setelah itu, nah ini juga dia ada fitur yang tadi gue bilang, ada buat water bladder juga untuk aksesnya itu bisa ada di sini, dari dalam sini. Setelah itu dia juga memiliki fitur pengait untuk mengatur jarak antara tas dengan pundak lo gitu, dari sini ke sini. Dan untuk bagian solder ini gua juga rasa kalau misalkan ini busanya itu cukup tebal ya, karena kenapa ya, cukup tebal sih menurut gua ini, cukup tebal dan cukup empuk gitu, kayak nggak apa ya, tebal dan empuk gitu, nggak tebal doang gitu, tebal dan empuk gitu. Dan ini kayak menambah daya kenyamanan ketika lo membawa beban pada carrier ini. Setelah itu di setiap soldernya ini memiliki kayak fitur-fitur, kayak misalkan ini nih, dia itu ada kantong. Ini kan bisa naruh kacamata, ataupun naruh pisau lipat, ataupun lo pengen naruh barang-barang yang seukuran segini, ukuran kecil, atau bisa naruh misalkan coki-coki atau permen juga bisa. Habis itu selain itu juga dia tuh pastinya juga ada tali untuk yang dada ya. Ada tali untuk dada dan juga ada peluitnya juga di sini. Jadi lo nggak perlu beli peluit lagi. Habis itu untuk basic sistemnya itu sendiri, ketika gue membacanya dan mencari tahu di Osprey itu sendiri, ternyata teknologi AirScape ini membantu lo untuk biar
punggung lo itu nggak panas. Udaranya itu dari mana? Udaranya itu dari tonjolan-tonjolan dari sekitar busa-busa ini. Jadi punggung lo itu bener-bener bakal nyaman, ditambah bakal adem gitu. Jadi nggak lepek, bener-bener lepek gitu. Bagian punggung lo itu. Untuk bagian torsonya ini sendiri, Osprey ini yang gue pegang ini memiliki ukuran S sampai dengan M gitu ukurannya. Dan lo bisa atur torso itu sendiri dari lo buka bagian sini ya. Habis itu dibuka aja. Dan lo bisa atur nih torsonya. Lo bisa atur seenak lo aja, seenak jidat lo aja maunya tuh kenyamanan lo tuh di posisi yang mana. Jadi dia tuh ada 4 ada bagian gini untuk menjadi tanda. Tapi saran gua lo jangan pakai lah nih kalau misalkan bawa carry kayak gini, ntar kalau misalkan ada yang benci sama lo nanti ininya dibuang nih. Habis itu lanjut dari situ ke bagian bawah, kompartemen. Kita beralih ke bagian kompartemen yang bagian pinggang. Di sini itu Osprey itu memberikan kantong ya. Kantong ini cukup luas sih. Ini bisa naruh HP juga kayak cukup sih. Tapi untuk HP yang bukan tablet ya, kalau tablet kayaknya nggak cukup. HP biasa gitu, yang kurang lebih kayak 5 inci kayak cukup deh. Kurang lebih ya, maaf ya kalau misalkan gue salah. Habis itu di kanan kiri juga sama aja sih, dia memiliki kantong-kantong yang cukup luas gitu untuk lo naruh barang-barang ataupun kayak naruh permen. Dan di sini strapnya ini cukup kuat sih menurut gua, dari keseluruhan bahan-bahan yang digunakan kayak misalkan tali webbing atau tali webbing yang kecil atau yang besar pun, atau juga bakal-bakal yang mereka gunakan ini menurut gua cukup kuat banget. Dari kelihatan looks-nya pun kayak kelihatan banget berkualitas kurang lebih seperti itu. Dan untuk busanya pada pada kompartemen pinggang ini benar-benar gua akuin cukup empuk, karena apalagi dia tuh kalau misalkan lo lihat lebih di dekatnya itu dia tuh kayak ada lubang-lubang gitu, jadi membuat lo kayak nggak cepet panas juga bagian pinggangnya. Jadi kayak ibaratnya Osprey ini benar-benar ngebikin carrier untuk membuat penggunanya itu benar-benar nyaman gitu untuk beban yang dibawanya. Dan dari sekian banyak keunggulan yang telah gua sebutkan tadi, pastinya ada plus dan minus ya. Minusnya harga untuk harganya itu sendiri, ketika lo melihat di official Osprey-nya itu harganya 2 juta atau 1.999 dibuatkan jadi 2 juta. Tapi sayangnya carrier ini tidak include dengan rain cover. Dari harga 2 juta lo tidak mendapatkan rain cover. Mungkin itu yang mungkin jadi minus menurut gua ya. Karena sayang aja gitu, lo udah beli carrier mahal tapi nggak dapet rain cover. Sedangkan kalau misalkan gua lihat rain cover dari Osprey yang original itu sendiri, harganya itu terbilang cukup mahal, yaitu berkisar antara Rp300.000. Tapi dibalik itu semua, menurut gua dari bahan atau dari spesifikasi yang telah diberikan oleh Osprey untuk pada carrier ini, yang kemungkinan menurut gua juga menurut gua pribadi ini juga udah waterproof, mungkin itu alasan kenapa Osprey nggak memberikan rain cover. Itu sih menurut gua itu yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau misalkan kalian memiliki Osprey Talon ini dan memiliki pengalaman, kalian bisa komen di bawah. Dan itu dia, sekian cerita gue mengenai review Osprey Talon seri keluaran 2021 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe jika kalian merasa terbantu dengan informasi yang gue berikan. Gue Rafli, ciao.